Judul, Sari dan Apem Cinta, Kisah Janda Desa yang Menginspirasi. Hai Sobat Cerita, pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang berjuang keras demi mengubah nasibnya? Hari ini, aku ingin membagikan cerita yang penuh haru, perjuangan, dan cinta dari seorang janda desa bernama Sari. Jangan lupa siapkan tisu, karena kisah ini pasti akan menguras emosi kita. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, yuk bersama-sama kirimkan sholawat kepada Nabi, semoga keberkahan menyertai kita semua. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang melamar pekerjaan diterima dan sesuai yang diinginkan, yang sudah bekerja semoga semakin sukses pekerjaannya. Semoga kisah ini membawa pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit, embun pagi menyelimuti dedaunan yang masih basah. Matahari baru saja menampakkan sinarnya ketika Sari duduk di depan pintu rumah bambunya. Ia menatap Lila, putrinya yang masih terlelap di tikar lusuh. Wajah kecil itu tampak damai, meskipun perutnya sering kosong karena mereka kekurangan makanan. Semalam, Lila bertanya dengan suara lirih, "Bu, nanti kita makan apa?" Pertanyaan itu menghantam hati Sari seperti ribuan jarum yang menusuk. Dengan senyum yang dipaksakan, Sari menjawab, "Kita makan apem buatan ibu." "Ya, nak. Besok ibu akan jual apem ke pasar, jadi kita bisa beli beras." Sari tahu, jawabannya tidak sepenuhnya menenangkan Lila. Anak kecil itu masih terlalu muda untuk mengerti perjuangan yang sedang dijalani ibunya. Air mata menggenang di sudut mata Sari, tapi ia segera menghapusnya. "Aku harus kuat," gumamnya pada diri sendiri. Hidup sebagai janda di desa bukanlah hal mudah, apalagi dengan pandangan masyarakat yang seringkali memandang rendah perempuan sepertinya. Namun, demi Lila, Sari bertekad untuk terus berjuang. Sari melangkah ke dapur kecilnya yang hanya berupa ruang terbuka dengan tungku sederhana. Di sudut dapur itu terdapat potret usang suaminya yang sudah lama meninggal. Setiap kali melihat foto itu, kenangan masa lalu menyeruak dalam pikirannya. Dulu, hidup mereka tidak selalu sulit. Suaminya, Pak Arman, adalah seorang buruh tani yang pekerja keras. Mereka mungkin tidak kaya, tetapi hidup mereka cukup bahagia. Hingga suatu hari, kecelakaan di sawah merenggut nyawa Arman. "Apa aku bisa melewati ini tanpamu, Mas?" bisik Sari sambil memandang foto itu. Air matanya kembali mengalir. Ia teringat bagaimana Arman selalu berkata, "Sari, kita ini hidup seadanya, tapi jangan pernah menyerah. Selalu ada jalan untuk orang yang bekerja keras." Kata-kata itu kini menjadi kekuatan bagi Sari. Ia tahu, dirinya harus bertahan demi Lila, meskipun seringkali merasa kesepian dan putus asa. Di tengah kesedihannya, Sari menemukan harapan melalui keahlian yang diwariskan oleh ibunya, membuat apem. Ibunya dulu sering berkata, "Nak, kalau kamu buat sesuatu dengan cinta dan kesabaran, orang akan merasakan keikhlasannya." Pesan itu terus terngiang di telinga Sari. Dengan berbekal resep turun-temurun, Sari memutuskan untuk mencoba membuat apem dan menjualnya di pasar. Malam itu, ia duduk bersama Lila di dapur. "Bu, kenapa apemnya harus dipanggang lama sekali?" tanya Lila penasaran sambil memegang cetakan apem kecil di tangannya. Sari tersenyum lembut. "Karena apem yang enak butuh waktu, Nak. Sama seperti hidup. Kalau kita sabar, hasilnya pasti manis." Lila mengangguk kecil, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti. Setiap pagi, Sari bangun sebelum matahari terbit. Dengan telaten, ia menyiapkan adonan apem dari tepung beras, gula merah, santan, dan sedikit ragi. Aroma pandan dari daun segar yang ia tumbuk sendiri menguar di dapur kecil itu. "Bu, aku bantu aduk adonannya ya," ujar Lila yang selalu ingin membantu ibunya. "Iya, Nak, tapi pelan-pelan, ya. Jangan sampai adonannya tumpah," balas Sari dengan lembut. Setelah adonan selesai, Sari mulai memanggangnya di atas tungku kayu. Asap tipis mengepul, menambah suasana hangat di dapur sederhana itu. "Lila, coba rasakan, ini enak tidak?"
Tanya Sari sambil memberikan satu potong apem kecil pada anaknya. Lila mengangguk dengan antusias. Enak sekali, Bu. Ini pasti laku di pasar. Semangat anaknya selalu menjadi motivasi bagi Sari. Meskipun dapurnya kecil dan peralatan seadanya, Sari selalu membuat apem dengan penuh cinta dan harapan. Ketika ayam jantan mulai berkokok, Sari sudah siap dengan keranjang apem di belakang sepedanya. Sepeda tua itu adalah satu-satunya warisan suaminya yang masih ia gunakan hingga kini. Nak, Ibu pergi dulu, ya. Kamu tunggu di rumah dan jangan nakal, pesan Sari pada Lila sebelum berangkat. Iya, Bu. Hati-hati ya, jawab Lila sambil melambaikan tangan. Jalan menuju pasar kota penuh dengan tanjakan dan lubang. Sari seringkali harus turun dari sepeda dan menuntunnya di jalan yang terjal. Keringat mengalir di wajahnya, tetapi ia tidak mengeluh. Dalam hati, ia terus berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini. Berikanlah rezeki yang cukup untuk aku dan anakku." Setibanya di pasar, Sari segera mencari tempat kosong di sudut. Ia menggelar tikar kecilnya dan menata apem-apem itu dengan rapi. Ayo, apem enak, apem manis, baru matang, masih hangat, seru Sari dengan suara lembut. Hari itu, ia berharap bisa menjual semua apemnya. Namun, pasar tidak selalu ramah. Beberapa pedagang lain memandangnya dengan sinis, dan terkadang ada yang mencoba menjatuhkan harga agar dagangan mereka lebih laku. Meskipun begitu, Sari tidak pernah menyerah. Ia percaya, setiap apem yang ia buat adalah wujud dari cinta dan doa, dan rezeki sudah ada yang mengatur. Hari itu, Sari duduk bersila di atas tikar lusuh yang sudah menjadi teman setianya setiap kali ke pasar. Di depannya, apem-apem buatannya tersusun rapi dalam bungkusan daun pisang. Matahari mulai memanjat langit, dan keramaian pasar semakin terasa. Namun, bukannya sambutan ramah, Sari justru sering mendapatkan cibiran dari pedagang lain. Lihat tuh, si janda apem. Dia pikir apemnya lebih enak dari kue kita. Celetuk seorang pedagang kue dengan suara pelan tapi cukup keras untuk didengar Sari. Sari hanya tersenyum. Ia tidak pernah menanggapi kata-kata yang menusuk seperti itu. Baginya, hidup sudah cukup berat tanpa perlu menambah beban dengan memikirkan orang yang iri. Padanya, seorang pelanggan mendekat dan mengambil beberapa apem. "Berapa harganya, Bu?" tanya wanita itu sambil mengamati apem buatan Sari. 500 per biji, Bu, jawab Sari dengan sopan. Wanita itu tersenyum. "Wah, ini murah sekali. Saya beli 10, ya." Namun, tak jauh dari tempat Sari duduk, seorang pedagang lain sengaja berteriak, "Apem saya 1.500, tapi rasanya lebih enak dan lebih besar. Jangan beli yang murahan." Sari hanya menundukkan kepala, seolah tidak mendengar hinaan itu. Setelah pelanggan pergi, ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati. "Ya Allah, aku tahu Engkau tidak pernah tidur. Lindungilah rezeki kami hari ini," bisiknya dalam hati. Sore itu, Sari pulang dengan hati yang sedikit lega. Keranjang sepedanya kosong, tanda bahwa apemnya habis terjual. Angin sore yang sejuk menemani perjalanannya pulang ke desa. Sesampainya di rumah, Lila langsung berlari menyambutnya. "Bu, apem kita laku semua, ya?" tanyanya dengan mata berbinar. Sari mengangguk dan tersenyum sambil mengusap kepala putrinya. "Alhamdulillah, Nak, hari ini kita bisa makan dengan tenang," jawabnya. Sari mengeluarkan sebungkus nasi dari keranjang sepedanya. "Ini buat kamu, Nak. Ibu tadi sudah makan sedikit di pasar," katanya sambil menyodorkan bungkusan itu ke Lila. Namun, Lila menggeleng. "Bu, makanlah dulu. Aku mau makan sama Ibu." Sari terharu mendengar ucapan putrinya. Ia tahu bahwa Lila adalah satu-satunya alasan dirinya tetap kuat. Setelah makan bersama, Sari mengajak Lila duduk di depan rumah sambil menikmati suasana senja. "Bu, kalau nanti kita punya uang banyak, aku mau belikan ibu rumah yang besar," ujar Lila polos. Sari tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Ibu tidak butuh rumah besar, Nak. Yang penting kita selalu bersama,"
Jawabnya sambil memeluk Lila. Tidak semua hari berjalan mulus seperti itu. Ada kalanya Apem Sari tidak laku sama sekali. Di hari-hari seperti itu, Sari hanya bisa membawa pulang apem yang tersisa dan memberikannya pada Lila untuk dimakan. "Bu, kenapa apem kita tidak laku hari ini?" tanya Lila dengan nada sedih. Sari mencoba tersenyum meski hatinya pilu. "Mungkin orang-orang di pasar sedang tidak ingin makan apem, Nak. Tapi jangan khawatir, kita coba lagi besok, ya." Suatu malam, Lila mendekati ibunya yang sedang termenung di depan tungku. "Bu, ibu sedih ya?" tanyanya dengan polos. Sari terkejut, lalu menggeleng. "Tidak, Nak. Ibu hanya sedang berpikir, bagaimana caranya agar apem kita bisa lebih laku," jawabnya dengan lembut. Lila kemudian memeluk ibunya erat. "Bu, aku sayang sama ibu. Jangan sedih ya. Nanti aku bantu jualan di pasar," kata Lila sambil tersenyum. Kata-kata itu membuat Sari merasa lebih kuat. Meski hidup mereka penuh perjuangan, ia bersyukur memiliki Lila yang selalu menjadi penyemangatnya. Dalam hati, Sari berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku mengecewakan anakku." Suatu pagi di pasar, Sari sedang menata apemnya ketika seorang pria berpakaian rapi menghampirinya. Pria itu bernama Bimo, seorang pengusaha muda yang kebetulan sedang mencari camilan tradisional untuk acara kantornya. "Bu, ini apem buatan ibu sendiri?" tanya Bimo sambil memeriksa apem di tikar Sari. Sari mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Pak. Saya buat sendiri di rumah. Ini pakai resep turun-temurun dari ibu saya," jawabnya. Bimo mencoba satu potong apem dan langsung terkejut. "Enak sekali, Bu. Rasanya lembut dan manisnya pas. Apakah ibu bisa membuat dalam jumlah banyak?" tanyanya. Sari tertegun. "Jumlah banyak, Pak? Berapa banyak maksudnya?" tanyanya ragu. "Mungkin sekitar 100-200 potong untuk acara kantor saya minggu depan," jawab Bimo dengan antusias. Sari merasa gugup. "Saya belum pernah membuat sebanyak itu, Pak. Tapi kalau Bapak percaya, saya akan coba," jawabnya dengan nada penuh keyakinan. Malam itu, Sari menceritakan pertemuannya dengan Bimo kepada Lila. "Bu, itu artinya apem kita disukai banyak orang. Ibu harus coba, biar kita bisa dapat uang lebih banyak," kata Lila dengan penuh semangat. Sari mengangguk, meskipun dalam hatinya masih ada keraguan. "Tapi, Nak, bagaimana kalau ibu gagal? Kita tidak punya uang untuk membeli bahan lagi," gumamnya. Lila memegang tangan ibunya erat. "Bu, ibu selalu bilang kita harus sabar dan bekerja keras. Kalau ibu berusaha, pasti bisa. Aku percaya sama ibu," katanya sambil tersenyum. Kata-kata itu membuat Sari merasa lebih yakin. Ia memutuskan untuk menerima pesanan dari Bimo, meskipun harus bekerja lebih keras dari biasanya. Sari begadang hingga larut malam untuk membuat apem sebanyak mungkin. Asap dari tungku memenuhi dapur kecilnya, dan tubuhnya terasa lelah. Namun, ia terus bekerja dengan semangat. "Ya Allah, berikanlah kekuatan untukku. Jangan biarkan aku mengecewakan orang yang sudah percaya padaku," doanya dalam hati. Malam itu, setelah Lila tidur, Sari duduk sendirian di depan tungku dapurnya yang sudah mati. Pikiran berkecamuk dalam benaknya. Tawaran Bimo untuk memproduksi apem dalam jumlah besar membuatnya merasa dihargai, tetapi juga penuh dengan keraguan. Bagaimana kalau aku tidak bisa memenuhi ekspektasinya? Bagaimana kalau ini hanya membuatku semakin terpuruk? Pikir Sari sambil memainkan ujung selendangnya. Dia menatap tumpukan bahan-bahan yang ada di sudut dapur. Tepung berasnya hanya tersisa sedikit. Gula merah pun hanya cukup untuk beberapa adonan. Kalau menerima tawaran itu, dia harus membeli lebih banyak bahan, sementara uang yang ada nyaris habis. "Mas Arman, apa yang harus aku lakukan? Aku takut, tapi aku ingin mencoba," bisiknya pelan sambil memandangi foto suaminya. Ketika tengah larut dalam pikirannya, Lila tiba-tiba muncul dari balik pintu. "Bu, kenapa ibu belum tidur?" tanya Lila dengan suara mengantuk. Sari tersenyum tipis, menyembunyikan kegundahannya.
Ibu hanya sedang berpikir. Nak, jawabnya lembut. Lila mendekat dan duduk di pangkuan ibunya. Bu, apapun yang ibu putuskan, aku yakin ibu bisa. Kita berdoa saja supaya Allah bantu, kata Lila polos sambil memeluk Sari. Kata-kata Lila seolah menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya kekhawatiran Sari. Pagi-pagi sekali, Sari memutuskan untuk menerima tawaran Bimo. Ia pergi ke warung kelontong untuk membeli bahan-bahan tambahan. Namun, uang yang ia miliki tidak cukup. Dengan keberanian yang tersisa, Sari meminjam uang kepada Bu Mirah, tetangga sekaligus pemilik warung. Bu Mirah, saya mau minta tolong. Bisa saya pinjam uang untuk beli bahan apem? Insya Allah, nanti saya bayar setelah apemnya terjual, pinta Sari dengan nada rendah hati. Bu Mirah memandang Sari sejenak sebelum menjawab. Sari, kamu ini memang rajin dan jujur. Kalau begitu, saya kasih kamu bahan dulu. Tidak usah terlalu dipikirkan soal bayarannya. Yang penting kamu berhasil. Ya, katanya sambil tersenyum. Air mata Sari hampir jatuh. Terima kasih, Bu. Saya tidak akan lupa kebaikan Ibu, balas Sari sambil mengangguk. Dengan bahan-bahan baru itu, Sari mulai bekerja. Ia mengaduk adonan hingga tangannya pegal, membuat apem satu persatu hingga larut malam. Lila sesekali membantu, meskipun anak kecil itu lebih sering mengantuk di sudut dapur. Lila, kalau kamu ngantuk, tidur saja. Nak, ibu bisa sendiri, kata Sari lembut. Tapi Lila menggeleng. Aku mau bantu, Bu. Aku mau lihat ibu sukses, jawabnya dengan mata berbinar. Malam-malam panjang Sari tidak selalu berjalan lancar. Ada kali di mana adonan apemnya gagal mengembang karena ragi yang terlalu tua. Ada juga saat apem yang sudah matang gosong karena Sari terlalu lelah dan kehilangan fokus. Ketika hal itu terjadi, Sari hanya bisa duduk dan memandang hasil kerjanya dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, aku sudah berusaha, tapi kenapa rasanya masih sulit sekali? Keluhnya pelan sambil menyeka keringat di dahinya. Lila yang mendengar suara ibunya mendekat dan memegang tangannya. Bu, jangan sedih. Kita coba lagi. Ya, kalau ibu capek, aku yang aduk adonan, katanya sambil tersenyum. Semangat Lila memberikan energi baru bagi Sari. Meski lelah, ia tidak pernah menyerah. Ia mencoba memperbaiki kesalahannya sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa kalau harus gagal, asalkan aku tidak berhenti, gumamnya sambil melanjutkan pekerjaannya. Ketekunan itu perlahan membuahkan hasil. Apem-apem yang ia buat semakin sempurna. Teksturnya lembut, aromanya harum, dan rasanya pas. Hari pengiriman pertama tiba. Bimo datang ke rumah Sari dengan mobil pickup kecil untuk mengambil apem yang sudah jadi. Wah, Bu Sari, apemnya banyak sekali. Saya tidak menyangka ibu bisa membuat sebanyak ini, kata Bimo kagum. Sari hanya tersenyum sambil menundukkan kepala. Ini semua berkat bantuan Allah dan doa anak saya, Pak, jawabnya dengan nada rendah hati. Lila yang berdiri di belakang ibunya ikut tersenyum lebar. Pak, apem buatan ibu saya pasti enak. Saya bantu ibu bikin, loh, kata Lila penuh semangat. Bimo tertawa. Wah, kalau begitu kamu memang anak hebat. Nanti kalau usaha ini sukses, kita rayakan, ya, katanya. Setelah Bimo pergi membawa apem itu, Sari merasa lega tapi juga cemas. Semoga apemnya disukai pelanggan Pak Bimo, gumamnya. Malam itu, Sari dan Lila berdoa bersama. Ya Allah, berkahilah usaha kami. Jangan biarkan kami mengecewakan orang yang sudah percaya pada kami. Doa Sari dengan penuh harap. Keesokan harinya, Bimo datang lagi ke rumah Sari dengan wajah penuh semangat. Bu Sari, kabar baik. Apem ibu laris manis di toko saya. Banyak pelanggan yang suka dan minta dibuatkan lagi, katanya dengan senyum lebar. Mendengar itu, Sari hampir tidak percaya. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Ini semua karena bantuan Bapak juga, jawab Sari dengan mata berkaca-kaca. Lila yang mendengar kabar itu melompat kegirangan. Bu, kita berhasil. Aku bilang kan, ibu pasti bisa, katanya sambil memeluk ibunya erat.
Sari membalas pelukan itu dengan air mata kebahagiaan. Ini semua karena kamu juga. Nak, kalau tidak ada kamu, ibu tidak akan sekuat ini, balasnya. Sejak hari itu, usaha Sari semakin berkembang. Ia mulai dikenal sebagai pembuat apem terbaik di desa. Banyak tetangga yang ikut memuji kegigihannya. Sari, kamu ini memang luar biasa. Tidak semua orang bisa bangkit seperti kamu, kata Bu Mirah suatu hari. Sari hanya tersenyum. Ini semua karena doa dan kerja keras. Bu, saya hanya berusaha sebaik mungkin, jawabnya dengan rendah hati. Kehidupan Sari perlahan berubah setelah apemnya menjadi favorit di toko Bimo. Setiap minggu, Bimo memesan dalam jumlah yang semakin besar, dan Sari mulai menerima keuntungan yang cukup untuk menabung. Ia bahkan membeli sepeda baru untuk menggantikan sepeda tua peninggalan suaminya. Bu, sepeda baru kita bagus sekali. Sekarang ibu tidak akan capek mendorong sepeda kalau naik bukit, seru Lila dengan semangat. Sari hanya tersenyum, memandangi sepeda barunya dengan penuh rasa syukur. Ini semua karena kita kerja keras. Nak, tapi jangan lupa, rezeki ini titipan Allah. Kita harus tetap bersyukur dan berbagi, jawabnya lembut. Ia pun mulai membagikan sebagian hasil penjualannya kepada tetangga yang kurang mampu. Bu Sari, terima kasih ya. Ini benar-benar membantu kami, ujar salah satu tetangga yang menerima bantuan beras dari Sari. Namun, Sari tetap rendah hati. Baginya, apa yang ia miliki sekarang adalah berkah yang harus dijaga. Ia terus bekerja keras dan tidak pernah berhenti membuat apem setiap hari. Nak, ibu ingin kita bisa menabung lebih banyak supaya kamu bisa sekolah tinggi nanti, katanya pada Lila suatu malam. Lila memeluk ibunya erat. Bu, aku pasti akan belajar keras. Aku mau jadi dokter supaya bisa bantu ibu, balasnya dengan suara penuh tekad. Kesuksesan Sari ternyata tidak membuat semua orang senang. Di pasar, ada pedagang lain yang mulai iri dengan keberhasilannya. Mereka berbisik-bisik, menyindir, bahkan menyebarkan gosip bahwa apem Sari dibuat dengan bahan murah. Hati-hati beli apem itu. Loh, bisa jadi bahan-bahannya tidak higienis, ujar salah satu pedagang kepada pelanggan. Ketika kabar ini sampai ke telinga Sari, ia hanya tersenyum. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Selama kita bekerja dengan jujur, Allah pasti akan melindungi kita, katanya pada Lila yang sempat khawatir. Namun, malam harinya, ketika duduk sendiri di dapur, Sari tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Ia menangis pelan sambil berdoa. Ya Allah, kuatkan hatiku. Jangan biarkan iri hati orang lain menghalangi usahaku, bisiknya lirih. Meski ada cobaan, Sari tetap tegar. Ia mulai memperhatikan kebersihan dapurnya dengan lebih teliti, memastikan semua bahan dan alat yang digunakan dalam kondisi terbaik. Bu, apem kita pasti tetap disukai. Aku yakin, kata Lila sambil membantu membersihkan cetakan apem. Semangat dan keyakinan Lila menjadi sumber kekuatan baru bagi Sari. Beberapa bulan berlalu, dan usaha Sari semakin maju. Apemnya tidak hanya dijual di toko Bimo, tetapi juga mulai dipesan untuk acara-acara besar seperti pernikahan dan syukuran. Bahkan, salah satu pelanggan tetapnya menawarkan untuk membantu memasarkan apem Sari di kota-kota lain. Bu Sari, kalau saya bantu kirim apem ini ke kota besar, pasti banyak yang suka, ujar pelanggan itu suatu hari. Sari terkejut sekaligus senang mendengar tawaran itu. Tapi, saya hanya punya dapur kecil, Bu. Bagaimana saya bisa memenuhi permintaan sebanyak itu? Tanyanya ragu. Pelanggan itu tersenyum. Bu Sari, saya yakin kalau ibu terus bekerja seperti sekarang, pasti bisa. Saya bantu urusan pengirimannya, jawabnya dengan penuh keyakinan. Akhirnya, Sari menerima tawaran itu dan mulai memperluas produksinya. Ia bahkan mempekerjakan beberapa tetangga yang membutuhkan pekerjaan untuk membantu membuat apem. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan bekerja, Bu Sari. Kami tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada pekerjaan ini, ujar salah satu tetangganya dengan penuh haru. Melihat senyum mereka, Sari merasa usahanya tidak sia-sia. Dengan usaha yang semakin maju,
Sari akhirnya mampu membeli rumah kecil yang lebih layak untuknya dan Lila. Malam itu, setelah menempati rumah barunya, Lila memeluk ibunya erat. "Bu, sekarang kita punya rumah yang lebih besar. Ini semua karena ibu tidak pernah menyerah," katanya dengan mata berkaca-kaca. Sari mengusap kepala putrinya dengan lembut. "Ini semua karena kamu juga, Nak. Kalau kamu tidak terus menyemangatiku, ibu tidak tahu apakah ibu bisa sejauh ini," jawabnya. Mereka duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang di langit. "Bu, aku janji aku akan jadi orang sukses biar bisa membalas semua kebaikan ibu," kata Lila dengan suara penuh tekad. Kebahagiaan Sari bukan hanya karena rumah baru atau usahanya yang maju, tetapi juga karena melihat anaknya tumbuh menjadi anak yang penuh harapan dan cinta. Ia tahu, perjuangan mereka belum selesai, tetapi ia yakin bisa melewati semuanya bersama Lila. Hari itu, Bimo datang ke rumah Sari dengan berita menggembirakan. "Bu Sari, saya baru saja menerima tawaran dari sebuah restoran besar yang ingin menjadikan apem ibu sebagai menu andalan mereka," katanya dengan semangat. Sari terkejut dan hampir tidak percaya. "Pak Bimo, apa ini benar? Apem saya bisa sampai di restoran besar?" tanyanya sambil menahan air mata. Bimo mengangguk. "Tentu saja, Bu. Ini semua karena kerja keras ibu. Saya hanya membantu sedikit," jawabnya. Sari tidak bisa menahan rasa harunya. Ia bersyukur kepada Allah atas semua berkah yang diberikan. Setelah Bimo pergi, Sari memandang Lila dengan senyum penuh harapan. "Nak, mimpi kita perlahan mulai tercapai. Ibu ingin kamu belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa membantu orang lain suatu hari nanti," katanya. Lila mengangguk sambil memeluk ibunya. "Bu, aku janji tidak akan pernah mengecewakan ibu," balasnya. Dari seorang janda desa yang hidup dalam kemiskinan, Sari kini menjadi sosok yang dihormati dan menginspirasi banyak orang. Perjuangannya membuktikan bahwa dengan doa, kerja keras, dan cinta, tidak ada yang tidak mungkin. Sobat Gora Channel, kisah Sari mengajarkan kita bahwa tidak ada kesulitan yang tidak bisa dilewati dengan doa, usaha, dan cinta. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.